Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih semangat kan untuk belajar? Ayo kita lanjutkan video yang kemarin. Untuk link video part 1-nya nanti lihat di deskripsi ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana mencari nilai rata-rata serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran per kuantitas unit. Beberapa anak berdiri di atas karpet. Manakah dari gambar A, B, dan C yang paling padat? Perhatikan gambar A terdiri dari 2 karpet, 12 anak. Gambar B, 3 karpet, 12 anak. Dan gambar C, 3 karpet, 15 anak. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perhatikan ketiga gambar ini. Apakah adik-adik bisa menemukan dari ketiga gambar ini manakah yang paling padat? Agar lebih mudah memahaminya, kita masukkan ke dalam tabel berikut. Karpet A itu jumlah tikarnya 2 lembar dan jumlah orangnya 12 orang. Yang B 3 lembar, jumlah orangnya 12 orang. Dan yang C 3 lembar, jumlah orangnya 15 orang. Manakah yang lebih padat? Bandingkan gambar B dan gambar C. Terlihat gambar B dan gambar C itu sama-sama 3 karpet. Tapi gambar B itu 12 anak, sementara gambar C 15 anak. Tentu yang lebih padat adalah di karpet C karena 15 anak. Jadi kesimpulannya, ketika banyak karpet sama, karpet dengan lebih anak itu lebih padat. Sekarang perhatikan, bandingkan gambar A dan gambar B. Ingat, gambar A itu 12 anak, gambar B itu 12 anak. Oke, anaknya sama-sama 12. Tapi jumlah karpetnya berbeda. Yang A itu 2 karpet dan yang B itu 3 karpet. Sudah jelas itu yang paling padat adalah gambar A karena hanya dengan 2 karpet sementara gambar B itu 3 karpet. Ketika banyaknya anak sama, anak-anak dengan lebih karpet yang lebih padat. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Kalau belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya. Bandingkan gambar A dengan gambar C. Nah, dari gambarnya pun lebih jelas kalau gambar A itu adalah yang paling padat. Ayo temukan berapa banyak anak dalam setiap karpet. Nah, pada kotak A itu hanya ada 2 karpet, kotak B 3 dan kotak C itu juga 3. Jadi yang paling bawah itu adalah banyaknya lembar karpetnya. Sementara pada karpet A itu semua kotaknya terisi semua oleh 12 anak. Jadi yang bulat-bulat itu adalah 12 anak. Sementara karpet B itu ada 12 anak dan karpet C itu ada 15 anak. Setelah semuanya terisi dan banyaknya bulat-bulat itu menunjukkan banyaknya orang atau anak dalam setiap karpet. Maka dari sini adik-adik bisa menemukan berapa banyak anak dalam setiap karpet dan berapa padatnya karpet A, B, dan C. Adik-adik juga bisa menentukan mana yang paling padat karpetnya. Luas dari satu karpet adalah 1 meter persegi. Berapa banyaknya anak per 1 meter persegi? Nah, sekarang kita menghitung berapa banyaknya anak per 1 meter perseginya. Itu kita bagi, banyaknya anak kita bagi terhadap jumlah karpet. Sama ya dengan pembagian jumlah rata-rata, berapa jumlah anaknya itu dibagi dengan jumlah unit. Gambar A 12 dibagi 2 sama dengan 6, gambar B 12 dibagi 3 sama dengan 4, gambar C 15 dibagi 3 sama dengan 5. Tingkat kepadatan dinyatakan dengan 2 syarat, yaitu banyaknya anak dan luas.
Biasanya kita membandingkan tingkat kepadatan menggunakan satuan atau unit yang sama seperti 1 meter persegi atau 1 kilometer persegi. Ketika orang tidak dikelompokkan dalam cara yang terorganisir, banyaknya orang per 1 meter persegi menggambarkan tingkat kepadatan. Makanya tadi gambar A yang paling padat, karena dari hasil rata-ratanya gambar A menunjukkan angka yang lebih besar. Latihan. Ada 10 anak bermain di kotak pasir yang dalam 8 meter persegi. Di sebelahnya ada kotak pasir dengan luas 10 meter persegi yang digunakan oleh 13 anak untuk bermain. Kotak pasir manakah yang lebih padat? Sama halnya pada soal-soal sebelumnya. Kita lakukan pembagian sesuai dengan rumus banyaknya rata-rata. 10 anak dibagi dengan kotak pasirnya, yaitu 8. 10 dibagi 8, jawabannya 1,25. Lanjut ke kotak pasir berikutnya. 13 anak dibagi dengan kotak pasir dengan luas 10 meter persegi menghasilkan 1,3. Kita bandingkan 1,25 dibanding 1,3 yang lebih banyak, yaitu 1,3. Jadi, kotak pasir yang lebih padat adalah kotak pasir dengan luas 10 meter persegi. Lanjut, ada sebuah kereta dengan 7 gerbong dan 1.260 penumpang. Ada sebuah kereta lain dengan 10 gerbong dan 1.850 penumpang. Kereta manakah yang lebih padat? Sama halnya dengan soal yang tadi, kita cari dulu kepadatan dengan kereta yang pertama, yaitu 1.260 dibagi 7, hasilnya adalah 180. Kereta lainnya kita bagi juga jumlah penumpangnya dengan gerbong, 1.850 dibagi 10 menghasilkan 185. 180 dibanding 185, maka lebih besar 185. Jadi, kereta yang paling padat adalah kereta yang lain, yaitu yang 10 gerbong. Tabel berikut ini menunjukkan populasi penduduk dan luas dari kota timur dan kota barat. Ayo hitunglah banyaknya orang per 1 kilometer persegi dan lihatlah kota mana yang lebih padat. Di sini kita hanya perlu mengetahui jumlah orang yang tinggal per 1 km persegi. Perhatikan kota timur. Populasi penduduknya itu 273.600 orang dengan luas wilayahnya 72 km persegi. Nah, kalau untuk 1 km perseginya itu berapa orang? Jadi caranya dibagi saja, dibagi 273.600 dibagi 72, hasilnya sama dengan 3.800 orang. Artinya dengan luas wilayah per 1 km persegi itu dihuni oleh 3.800 orang. Sama halnya dengan kota barat. Dengan luas wilayah 17 km persegi itu ditempati oleh 22.100 orang. Berapa orangkah per 1 km perseginya? Caranya sama. 22.100 dibagi 17 menghasilkan 1.300 orang. Maksudnya, per 1 km persegi itu dihuni oleh 1.300 orang. Jadi terlihat kan mana yang lebih padat? Yang terpadat adalah kota timur dengan 3.800 orang per 1 km perseginya. Populasi penduduk per 1 km persegi disebut kepadatan populasi. Kepadatan dari jumlah orang yang tinggal dalam sebuah negara atau wilayah dibandingkan dengan menggunakan kepadatan populasi. Saatnya latihan. Ayo hitunglah kepadatan populasi pada tahun 2010 dari tiap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi berikut ini. Bulatkan tempat desimal pertama dan berikan jawaban dalam bilangan bulat.
Sama halnya dengan soal yang tadi, kita hanya perlu membaginya. Kita bagi antara jumlah penduduk per luas wilayah. Setelah itu, kita bulatkan bentuk desimalnya ke bentuk bilangan bulat. Oke, contohnya Sulawesi Tengah itu penduduknya 2.659.163 orang. Kita bagi dengan wilayahnya, yaitu 61.841. Hasilnya adalah 43. Caranya sama untuk provinsi-provinsi lainnya. Kita bagi jumlah penduduk per luas wilayahnya. Setelah dibagi, nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Ayo temukan mana provinsi yang paling padat dan mana provinsi yang kurang padat penduduknya. Di sini kamu sudah bisa menentukan kepadatan populasi di setiap wilayah. Nah, bagaimana dengan kepadatan di tempat tinggalmu? Ayo cari tahu berapa orang yang tinggal di sekitarmu dan berapa pula luas wilayahnya. Kamu bagi dan kamu bisa menentukan kepadatan penduduk di tempat tinggalmu. Ada sebuah kawat panjangnya 8 meter dan beratnya 480 gram. Berapa gram berat kawat per 1 meter? Ayo tuliskan hubungan antara 4 bilangan dalam diagram dan dalam tabel berikut ini. Oke, kita cari dulu berat kawat per 1 meter itu kita bagi 480 dibagi 8, hasilnya sama dengan 60. Kita masukkan hasilnya yaitu 60 per 1 meter dan 480 per 8 meter. Terlihat kan kalau misalnya hubungan per tabel itu 480 dibagi 8 menghasilkan 60. Sementara yang di bawahnya 8 dibagi 8 menghasilkan 1. Jadi intinya kalau yang di atas kita bagi 8, yang di bawah juga kita bagi dengan bilangan yang sama. Berapa gram berat kawat yang panjangnya 15 meter? Ayo jawab pertanyaan tersebut dengan menggambar diagram dan tabel berikut ini. Tadi sudah kita ketahui kalau berat per 1 meter itu adalah 60 gram. Berapakah beratnya untuk 15 meter? Nah, jadi 60 kita kali dengan 15. Hasilnya adalah 900. Atau bisa juga kita gunakan tabel berikut. Untuk berat 60 gram itu panjangnya 1 meter. Nah, berapakah beratnya untuk yang panjangnya 15 meter? Kalau yang di bawah kita kali dengan 15, maka yang di atas juga harus kita kali dengan 15. 90 dikali 15 itu hasilnya sama dengan 900. Masih tentang soal kawat yang tadi. Kita memotong kawat tersebut dan berat dari potongan kawat itu adalah 300 gram. Berapa meter panjang potongan kawat itu? Ayo jawab pertanyaan tersebut dengan menggambar diagram dan tabel berikut ini. Perlu diingat kalau berat dari 1 meter itu adalah 60 gram. Kita masukkan 60 gram ke dalam tabel dan ke dalam kotak. Kira-kira kalau berat 300 gram itu berapa ya panjangnya? Perhatikan dulu di bagian yang tabel. Kalau misalnya 60 itu dibagi berapa yang hasilnya 1, yaitu dibagi 60. 60 dibagi 60 sama dengan 1. Sehingga 300 juga kita bagi 60. 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5. Sehingga dengan berat 300 gram, panjang potongan kawat itu adalah 5 meter. Ayah dan kakak sedang memanen ketela rambat. Mereka mendapatkan 43,2 kg ketela rambat dari lahan seluas 6 meter persegi dan 62,1 kg ketela rambat dari lahan seluas 9 meter persegi. Lahan manakah yang lebih banyak menghasilkan ketela rambat?
Bandingkan kedua lahan, manakah yang menghasilkan lebih banyak ketelar rambat yang dipanen per 1 meter persegi? Pahami dulu ya soalnya, ada dua lahan. Ya, dua lahan, yang satu 6 meter persegi dan yang satu 9 meter persegi. Masing-masingnya memiliki hasil panen yang berbeda pula. Kita mencari manakah yang banyak menghasilkan ketelar rambat. Jadi tujuannya kita bisa mencari 1 meter persegi itu berapa menghasilkan ketelarnya. Jadi sebelum menjawab soalnya, kita pahami dulu apa yang diperintahkan oleh soal. Untuk menjawabnya, kita bagi ya, karena kita mencari 1 meter persegi itu berapa yang dihasilkan. 43,2 dibagi 6 hasilnya 7,2. Itu untuk lahan pertama. Sedangkan untuk lahan kedua, 62,1 dibagi 9 hasilnya 6,9. Sehingga dapat kita peroleh angkanya dan kita masukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Dapat diperoleh kesimpulan kalau lahan yang luasnya 6 meter persegi itu lebih banyak menghasilkan ketelar rambat. Masih ada soal yang harus kita kerjakan, yaitu nomor 5, nomor 6, 7, 8, dan 9. Namun, karena materinya butuh pemahaman yang banyak dan pembahasan soalnya juga memerlukan lebih pendalaman lagi, maka soal-soal selanjutnya akan dibagikan setelah video ini, serta latihan-latihan yang ada pada halaman akhir bab ini, persoalannya juga akan dibahas setelah video ini. Jadi, adik-adik pahami dulu ya materi ini dengan betul-betul mendalam. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya tetap pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.